tadi caranya mengerjakan HPL tanpa menggunakan alat listrik. Jadi kan biasanya kita pakai router ya. Nah, dengan menggunakan alat manual kita cuma butuh satu buah HPL cutter dan juga Varotech. Ketika kalian di proyek ya dan di situ nggak ada listrik, kalian masih bisa menyelesaikan pekerjaan HPL kalian tanpa menggunakan alat dan listrik ya. Jadi semuanya kita lakukan secara manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di D&D Workshop. Inti dari finishing mebel HPL adalah pemotongan HPL, pengeleman, trimming atau merapikan tepian, dan juga tusir. Lalu gimana kalau workshop atau rumah kalian listriknya nggak kuat angkat daya power tools seperti gerinda dan trimmer? Atau di lokasi proyek belum ada listriknya? Jangan khawatir, kita punya solusi. Kalian bisa gunakan pisau HPL atau HPL cutter seperti ini. Ini kalau di toko online namanya manual metal sheet cutter. Jadi ini sebenarnya untuk motong plat tipis ya, atau aluminium tipis. Tapi di Indonesia banyak dipakai untuk motong HPL. Nah, ini agak susah juga sih carinya. Ini aja saya dapatnya dari luar ya. Dan harganya kalau di Indonesia bervariasi. Dari kalau inden kalian dari 100 ribuan ya, sampai 300 ribuan kalau yang sudah ready di Indonesia. Alat yang kedua adalah sebuah trimmer manual. Di sini saya gunakan Varotech. Buat yang mampu beli Virutech seharga 2 jutaan silahkan. Tapi di sini saya gunakan Varotech karena prinsip kerjanya sama saja dengan Virutech, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Nggak sampai 500 ribu. Buat yang minat, kunjungi channelnya Helmi Faro dan kalian bisa langsung beli di sana. Nah, pertanyaannya, kenapa kok pakai dua alat manual? Kok nggak satu aja? Kan fungsinya sama-sama memotong. Oh, sabar. Walaupun sama-sama memotong HPL, tapi ini beda fungsi dan di antara keduanya saling melengkapi. Supaya lebih jelas, langsung aja kita praktekin. Untuk memotong HPL lembaran, kalian tidak bisa menggunakan trimmer karena trimmer manual punya keterbatasan kedalaman potong. Kalian bisa lihat ya. Di sini ada keterbatasan sekitar kedalaman atau lebar 10 cm. Kalau lebih dari itu, alat ini tidak bisa dipakai. Kita bisa gunakan pisau HPL seperti ini. Prinsip kerjanya adalah dengan menggores secara berulang-ulang lembaran HPL yang akan kita potong sampai bekas potongannya itu dalam dan bisa kita patahkan seperti ini ya teman-teman. Atau sheet cutter seperti ini. Kalian bisa lihat betapa mudahnya memotong HPL menggunakan alat ini. Langsung kita tarik aja. Dan ini hasilnya rapi, lurus, cepat dan juga stabil. Kalian bisa lihat ya di sini, nggak ada gripisnya. Berarti mata pisaunya cukup tajam teman-teman. Oke, kita praktekkan sekali lagi. Nah, gimana? Asik kan? Mantap nih teman-teman. Ini bisa mempercepat pekerjaan kalian. Kalian mau memotong HPL di tengah, mau di bagian manapun, bisa menggunakan alat ini. Sekarang apa bedanya dengan manual trimmer? Manual trimmer ini spesialis membuat HPL strip atau edging dengan cepat, lurus, rapi, dan presisi. Semisal untuk tepian meja seperti ini, kalian lihat betapa cepat dan rapinya pembuatan edging HPL menggunakan alat ini. Bayangkan kalau kalian menggunakan pisau HPL, berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk membuat potongan-potongan edging sebanyak ini teman-teman. Dan selurus ini. Kalian lihat, ini sangat rapi dan juga nggak ada gripisnya sama sekali. Dan dengan menggunakan alat ini, kalian nggak akan menemukan permasalahan seperti pisau HPL meleset ketika kita tarik ya.
Kalau kalian sering mengerjakan HPL, pasti kalian paham. Kalau kita belum terbiasa memotong HPL menggunakan pisau HPL, biasanya masih lari ke sana kemari nih potongannya. Nah, untuk cara mengelem HPL, kalian bisa cek link di atas ya. Oke, langsung aja kita pasang edging yang sudah dilem. Kalian ratakan di salah satu sisi saja, dan sisi yang lain akan kita potong menggunakan Varrotek. Kelebihan HPL di bagian ini kita potong menggunakan trimmer manual. Tarikan dari Varrotek ini sangat ringan dan presisi ya teman-teman. Kalian bisa cek sendiri. Di sini sudah terputus ya. Dan bekas potongannya sudah rata dengan multiplexnya. Kita ulangi untuk ketiga sisi yang lain. Lanjut, kita lem tabletop HPL-nya. Nah, supaya nggak meleset pemasangannya antara HPL dan multiplex yang sudah dilem, kalian kasih penghalang seperti ini. Lalu letakkan secara perlahan HPL di atas multiplex. Kalian paskan dulu ujung-ujungnya. Kalau sudah pas, kalian lekatkan di salah satu sisi, lalu tarik penghalang seperti ini. Dan selanjutnya tinggal kita rekatkan secara merata dengan menekan semua bagian dari HPL dan multiplex yang ada lemnya. Setelah itu, momen yang ditunggu-tunggu, kita gunakan Varrotek atau trimmer manual untuk membuang kelebihan HPL di tepiannya. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, apakah trimmer manual ini seefektif trimmer mesin? Saya rasa bisa lebih efektif ya dari trimmer mesin, karena ini nggak akan menimbulkan bekas goresan bearing, dan juga kelebihan HPL yang cuman setebal rambut ini juga bisa disikat sama dia teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, pasti halus hasilnya. Bisa kita lihat bareng-bareng. Kalau kelebihan HPL sekecil ini, setipis ini bisa disikat nih sama Varrotek. Mantap kan? Nah, setelah kondisi seperti ini, sudah halus, tepiannya sudah halus, ini sudah siap untuk dilakukan penusiran. Penusiran itu adalah menyamarkan sambungan yang terjadi di antara sudut ini ya. Nah, caranya itu gampang sebenarnya. Kami sudah bikin tutorialnya, silakan kalian cek di playlist kami di tutorial HPL. Di situ ada semuanya, dari cara mengelem, memotong sampai menusir. Kalau sudah dapat catnya, silakan kalian cek video di atas ini ya. Di situ dijelaskan gimana caranya menusir. Oke, tetap semangat semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe di Workshop. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.